Kemudian beberapa hari yang lalu, statement langsung dari Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, secara tidak langsung itu menjadi game changer yang kemudian memecah kebuntuan komunikasi yang kemudian bisa menghadirkan sejumlah ekspektasi yang lebih untuk melakukan percepatan. Karena bagaimanapun juga rumusan koalisi harus didasarkan pada mutual trust, rasa saling percaya, dan dari rasa saling percaya itu kemudian akan menghadirkan bagaimana kemudian proses negosiasi, apakah ada skema kompensasi dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya itu sudah dilakukan seperti yang disampaikan oleh Mas Khalid, maka proses percepatan deklarasi cukup memungkinkan dilakukan oleh koalisi perubahan. Dan tambahan lagi Mas Reza, kalau misal betul kemudian proses deklarasi bisa dilakukan percepatan, maka kemudian koalisi perubahan berpotensi menanggung sejumlah keuntungan. Pertama, keuntungan dalam proses sosialisasi, artinya memiliki ruang waktu yang relatif lebih lebar, lebih panjang untuk menyampaikan opsi-opsi, menyampaikan sejumlah argumen, visi, misi, platform di dalam konteks kinerja pemerintahannya ke depan. Ini yang bekerja intensif dan terus membahas langkah-langkah untuk ke depan. Jadi sore hari ini kita membahas soal itu dan alhamdulillah makin solid, makin teknis persiapan untuk perjalanan ke depan. Dan kalau kita melihat ke depan, perlu kita mendudukan bersama bahwa masalah deklarasi itu kita mutual trust and respect, saling menghormati, saling menghargai proses dan mekanisme dari masing-masing internal partai. Ini menariknya dan ini indahnya kebersamaan kita. Sehingga Nasdem, Demokrat, juga PKS saling menghargai prosesnya. Saat ini Nasdem dan Demokrat sangat menghargai bagaimanakah proses yang akan diambil dalam pengambilan keputusan di PKS. Jadi kita saat ini sama-sama menguatkan, mensolidkan. Bahkan ini yang menarik juga adalah kita ingin membuka politik ini, politik yang inklusif. Jika ada pihak-pihak partai lain yang ingin bergabung dengan kami dengan membuka tangan terbuka, sehingga kesempatan itu bisa kita membuat gerakan yang lebih besar lagi. Jadi kita tidak menjadi politik yang eksklusif, tidak hanya 3 partai, tapi kami juga membuka. Bisa jadi ada partai-partai lain yang tertarik untuk bersama kami berjuang untuk menjalankan perubahan dan perbaikan buat bangsa Indonesia. Rapat diam-diam di kantor Demokrat, ini kata Anies Baswedan. Tadi acara berjalan dengan sangat baik, cair, dan tentunya penuh dengan semangat kebersamaan. Insya Allah ini juga menunjukkan bahwa kami dari 3 partai politik, ada Partai Nasdem, Partai PKS, dan juga Demokrat, solid. Bakal calon Presiden Anies Baswedan hari ini melakukan rapat tertutup dengan tim kecil dari Koalisi Perubahan di kantor DPP Demokrat di Jakarta. Dia pun mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum Demokrat, yakni Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, yang mengizinkan kantornya untuk rapat tim kecilnya. Jadi kami sampaikan terima kasih kepada Mas AHY yang pada sore hari ini menerima kami semua. Ini adalah kunjungan tim kecil yang terdiri dari utusan 3 partai. Selama ini memang selalu berdiskusi intensif. Sore ini menemui Ketua Umum Partai Demokrat, memberikan update secara langsung juga membahas berbagai hal, ujar Anies pada Rabu 2 Februari 2023. Dia mengaku bersyukur lantaran PKS dan Demokrat bersama Nasdem sudah sepakat dan mendeklarasikan untuk berkoalisi. Sehingga dia merasa yakin ini akan semakin solid. Tim kecil ini sudah terus intensif membahas langkah ke depan. Tadi sore ini kita membahas dan alhamdulillah makin solid, makin teknis persiapan perjalanan ke depan, kata Anies. Senada AHY menegaskan, pertemuannya dengan Anies serta tim kecil ini menunjukkan koalisinya semakin solid. Saya merasa senang dan berbahagia bisa menyambung silaturahim. Tadi acara berjalan dengan sangat baik, cair, dan tentunya penuh dengan semangat kebersamaan. Insya Allah ini juga menunjukkan kami dari 3 parpol, Nasdem, PKS, dan Demokrat solid, ujarnya. AHY mengatakan koalisi makin siap untuk bersama-sama menyukseskan Anies sebagai capres. Kami insya Allah akan terus menjalankan berbagai misi bersama, tentunya menyukseskan di sini, tentunya bersama Bapak Anies Baswedan.
Kami senang sekali mendapat berbagai cerita dan kami membangun harapan bersama untuk kita perjuangkan dan kita kawal dari mulai sekarang sampai pemilu 2024, ujarnya. Ketua DPP Nasdem Effendi Hairi atau Gus Coy menyebut ada banyak tantangan dan gangguan dari pihak luar untuk mendukung calon presiden Nasdem, Demokrat, dan PKS, yakni Anies Baswedan. Gus Coy mencontohkan gangguan seperti spanduk dan demo penolakan Anies saat ke daerah, hingga pelemparan ular kobra. Artinya ada gangguan di luar. Misal ketika Anies keluar ke daerah, kan banyak demo menolak kehadiran, ular kobra juga spanduk. Saya ikut turunkan spanduk yang menyebut Anies tidak jadi datang, padahal Anies datang, kata Gus Coy saat dikonfirmasi pada Kamis 2 Februari 2023. Gus Coy menduga gangguan berasal dari oknum pemerintahan atau berkuasa. Sebab apabila rakyat biasanya menurutnya tidak mungkin mengeluarkan dana untuk spanduk penolakan hingga demo. Siapa yang bikin spanduk? Pasti bukan rakyat biasa. Ngapain rakyat biasa bikin spanduk? Mending buat makan. Ngapain rakyat demo? Pasti ada oknum entah dari mana, kelompok atau instrumen negara yang memanfaatkan kekuasaan mereka. Dan itu fakta, ujarnya. Meski banyak gangguan dari para oknum yang iri, kata Gus Coy, hal itu tidak membuat Anies jatuh dan menyerah untuk maju capres. Ya, ada oknum, mungkin oknum pemerintah, oknum iri dengki. Tapi meski banyak gangguan, Anies akan maju terus. Anies disanjung tidak terbang, dihadang tidak tumbang. Justru semakin dizalimi, Anies semakin kuat dan menang, pungkasnya.